Oh iya. Kalau kita mau berpolitik, kalau tidak berpolitik tentu saja kita tidak akan bisa mengatur waktu-waktu kita. Terus kemudian potensi yang kita miliki, peluang yang lewat di depan kita, sekaligus keberadaan kita menjadi pemimpin itu adalah bukan hanya mengajak, tapi mampu menggerakkan dan menyampaikan gagasan kita dan gagasan yang diajak itu sama, sehingga terjadi sebuah percepatan yang sangat cepat untuk memperbaiki kota ini. Soalnya mendasar, misalnya, kota ini adalah kota padat, gitu ya. Kota Bandung 2,5 juta penduduknya, tersebar di 30 kecamatan, 151 kelurahan, 1587 RW, 9800 RT. Saya pikir ini yang harus kita urai dalam bentuk program-program visi misi dan prioritas. Dan sekarang buat PKS sedang menyiapkan visi misi itu dan program-program prioritas yang sudah baik dilakukan di zaman Mang Oded, insya Allah akan kita lanjutkan, dan karena masyarakat juga merasakan. Jadi bahasanya adalah, kalau saya ambil kesimpulan tuh, untuk visi dan misi, kemudian program-program, lanjutkan dan tuntaskan. Untuk hari ke depan, karena komunikasi politik terus dilakukan nih, baik oleh personal calon-calon maupun juga antar partai gitu. Dan PKS sudah bertemu dengan hampir semua partai. Termasuk Umi ya? Ya. Oke. Siapa yang paling cocok mendampingi Umi? Pendengar PR dari kawasan Asia Afrika di Komplek Gedung Pikiran Rakyat, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan cerita-cerita di ruang demokrasi. Iya, mari kita bedah begitu ya gagasan calon-calon kepala daerah. Ya, hari ini saya bersama bakal calon wali kota Bandung, Haja Siti Muntamah SAP, atau yang biasa kita kenal dengan nama Umi Oded. Beliau sudah tidak jauh sebetulnya kiprahnya di dunia politik dan birokrasi, mungkin juga kota Bandung dan Jawa Barat begitu ya. Saya kangen banget ngobrol sama Umi Oded karena udah lama ngobrol as a personal seperti ini di studio PRFM. Apa kabar Umi, sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah Sehat, semangat, bahagia. Itu yang penting ya. Terima kasih sudah menyempatkan diri ke PRFM meskipun ternyata agenda Umi padat begitu ya. Seperti hari ini banyak tugas, rapat yang juga harus dihadiri. Besok ke Surabaya. Ada agenda juga? Ada agenda juga. Jadi memang ini kan akhir-akhir pengabdian ya. 2019-2024 menjadi anggota DPRD dan dilantik tanggal 2 September 2019 dan akan berakhir di akhir bulan Agustus. Jadi memang semua agenda-agenda Dewan agak dipadetin tuh. Betul. Terutama adalah kejar tayang tuh ya, kayak misalnya Pansus. Saya menjadi ketua Pansus di akhir pengabdian ini, mempersembahkan perda pemenuhan, penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Jawa Barat. Saya pikir ini adalah kado terindah ya buat warga Jawa Barat. Untuk perda terutama adalah rekan-rekan, anak-anak, keluarga yang memiliki penyandang disabilitas wajib membaca itu regulasi apa yang harus dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat, demikian juga apa yang harus dilakukan oleh kota dan kabupaten, sehingga semua kebutuhan penyandang disabilitas secara bertahap bisa terpenuhi dengan sempurna. Betul. Oke, Umi begini, bahwa dunia politik begitu ya, urusan birokrasi menjadi pengalaman yang bukan baru tentu saja bagi Umi Oded kan. Tapi ketika saya dengar bahwa ada bakal calon wali kota Bandung gitu ya Umi Oded, merasa perlu tidak untuk kembali mengenalkan diri? Karena kalau saya bilang bahwa mau tolong diperkenalkan lagi siapa Umi Oded sebenarnya, saya pikir warga Bandung juga sudah cukup tahu begitu ya siapa Umi. Tapi merasa perlu tidak untuk mengenalkan diri lagi kepada orang Bandung? Saya pikir kalau kenalan biasa mungkin sudah kenal. Tapi kalau kenapa kok sampai bisa mau menjadi bakal calon wali kota? Nah, mungkin inilah yang perlu diketahui masyarakat. Karena tentu saja untuk sampai di titik itu ya diperlukan banyak
bekal lah ya. Betul. Kira-kira bekal-bekalnya itu apa saja gitu ya. Saya pikir masyarakat juga perlu tahu apa saja yang sudah dilakukan, juga masyarakat juga perlu tahu karena tidak semua masyarakat mampu mengakses semua informasi-informasi yang ada meskipun hari ini sudah sedemikian rupa perkembangan teknologi yang bernama teknologi informasi. Betul. Kalau gagasan Umi begitu ya, sebetulnya apa sih yang diperlukan wargi Bandung gitu hari ini? Ya. As a leader pasti, pasti banyak lah ya. Pertama dari kenalan tadi ya. Kalau orang-orang tuh melihat saya dipanggilnya Umi Odet. Kadang-kadang sampai lupa nama sendiri. Sampai lupa. Tapi pas 14 Februari kemarin ya kita sosialisasikan kembali bahwa Umi Odet itu nama aslinya Siti Muntama. Saya lahir 54 tahun yang lalu lah di Banyuwangi, Jawa Timur. Sekolah di Surabaya, kerja di PTN, ketemu dengan Mang Odet ya. Alhamdulillah bersama Mang Odet dikaruniai untuk diberikan kesempatan mendidik 7 putri. Jadi kami memiliki 7 putri, sekarang sudah 5 menantu dan 13 cucu. Nah, itu ya. Dan memang menemani Mang Odet jadi wakil wali kota, menemani Mang Odet menjadi wali kota, kemudian juga menemani saya sendiri juga diamanahi oleh PKS untuk menjadi anggota legislatif sejak 2019 satu periode, dan alhamdulillah di perhelatan pileg kemarin ya, elektoral 14 Februari terpilih kembali dan menjadi caleg terpilih dengan suara terbanyak. Ini tentu saja adalah sebuah anugerah ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja kepercayaan dan dukungan dari masyarakat Kota Bandung dan Cimahi. Dan saya pada kesempatan yang sangat istimewa ini secara khusus mengucapkan terima kasih bahwa ternyata masyarakat memberikan kepercayaan ya. Dan memang tahun 2022 kemarin saya juga mendapatkan apresiasi dari BK Award DPRD Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu anggota DPRD berkinerja terbaik se-Jawa Barat. Nah, tentu saja ini merupakan salah satu kepercayaan juga bahwa dalam mengemban menjadi wakil rakyat ya, membersamai perjuangan menjadi penyambung lidah rakyat sampai di ranah parlemen kebijakan itu dilakukan dengan ya kalau menurut saya pengalaman yang sangat baik. Tapi kalau mundur ke belakang, kenapa Umi mau masuk ke dunia politik? Pada dasarnya dunia politik itu adalah tidak terlepas dari dunia kita sehari-hari. Kalau kita mau berpolitik, kalau tidak berpolitik tentu saja kita tidak akan bisa mengatur waktu-waktu kita. Terus kemudian potensi yang kita miliki, peluang yang lewat di depan kita, sekaligus keberadaan kita menjadi Khalifatur Rahman, khalifah ya, menjadi pengatur, menjadi penyumbang kebaikan untuk peradaban, mulai dari peradaban terkecil yang bernama keluarga, kemudian lingkungan terkecil mungkin RT RW, dan mengembang ke kecamatan sampai tingkat kota. Saya pikir kita semuanya ingin fastabiqul khairat ya, fastabiqul khairat untuk melakukan yang paling baik yang kita miliki untuk sumbangsih sebagai anak bangsa, membangun bangsa ini dengan apa yang dimiliki gitu ya. Dan tentu saja kalau kata Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang beruntung dan terbaik di antara kalian itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaatan. Mungkin kemanfaatan yang terus meluas ini yang tentu saja harus dibangun ya oleh siapapun, karena energi positif yang dimiliki itu kalau nggak disalurkan bisa menjadi energi negatif gitu ya. Jadi saya pikir kita pun harus dengan lapang hati, dengan happy, terus upgrading diri, meningkatkan kapasitas diri, sekaligus juga bisa berkiprah. Dan tentu saja bidang politik di sini adalah karena memang saya menjadi kader Partai Keadilan Sejahtera sejak saya muda. Sejak usia 20 tahunan saya sudah menjadi kader partai ya. Sejak Partai Keadilan ada, kemudian menjadi PKS, itu saya ada. Dan saya alhamdulillah. Ini nggak banyak orang tahu loh kayaknya. Ya, tahun 99 ya. Tahun 99. Setelah reformasi kan ya, berarti kan? Reformasi waktu itu juga sudah ikut menjadi bagian. Terus kemudian lahir Partai Keadilan, waktu itu saya menjadi ketua bidang perempuan di tingkat kecamatan ya, tepatnya di Cicendo, kemudian Dapil 7 sekarang. Kemudian tahun 2007 saya menjadi ketua bidang perempuan di tingkat kota. Hari ini saya menjadi ketua bidang perempuan di tingkat Jawa Barat. Gitu. Jadi kalau saya lihat memang dunia politik itu asik ya. Ternyata di dalam
menghadirkan sebuah kemaslahatan itu tidak cukup kita hanya menyelesaikan dari lingkungan mikro, tetapi perlu dengan makro. Dan makro ini adalah di ruang-ruang kebijakan. Dan kalau ruang-ruang kebijakan kita berbicara, maka yang mendapatkan konsekuensi itu tidak 100-200 orang, tapi per daerah. Berapa jumlah penduduk daerah Kota Bandung misalnya? Ya 2,5 juta itu yang mendapatkan kebijakan kebaikan itu. Kalau di Jawa Barat ya 50 juta itu. Kalau di Indonesia ya 284 juta itu yang mendapatkan kebijakan baik. Untuk itu saya melihat bahwa berkiprah di politik ini menjadi sebuah kesempatan strategis di dalam, kalau secara pribadi, mengaktualisasi diri terhadap kemampuan yang dimiliki sekaligus memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara. Dan yang terpenting adalah memberikan kemanfaatan yang terus meluas gitu. Dan di Partai Keadilan Sejahtera itu memang sudah DNA-nya siapapun ya. Saya pikir kalau yang namanya kader partai, ketika diperintahkan oleh partai pasti dia akan menjalankan. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, lapang atau dalam keadaan sempit. saya pikir tetap dijalani. Kalau di partai memang bidangnya selalu perempuan ya? Sebenarnya mungkin karena nggak semua, karena sampai hari ini yang bisa memberikan kontribusi lebih dari 30% keterlibatan perempuan di partai politik maupun di lembaga di percalekan ya, itu kemarin adalah PKS ya. Dan PKS itu di semua bidang ada, ya, humas ada perempuannya, bidang kaderisasi ada perempuannya, bidang polhukam ada, pokoknya ada semua, termasuk bidang keumatan ada. Kalau bidang perempuan yang memang khusus, perempuan yang paling enak yang diurusin adalah perempuan, karena yang tahu tentang urusan perempuan adalah perempuan. Apa jangan-jangan nanti kalau jadi wali kota Bandung urusan perempuan ini juga menjadi concern karena banyak isu-isu tentang perempuan dan anak misalnya? Pastinya banyak yang menitipkan ini, karena ya pastinya begitu. Karena sekali lagi hari ini untuk membuka sebuah wawasan generasi emas atau Indonesia emas, itu kuncinya ada di perempuan sebenarnya, gitu ya. Siapakah sih yang mencetak anak-anak yang nanti akan menjadi pemimpin di masa yang datang? Yang pertama adalah perempuan, karena semua manusia lahir dari perempuan, dan perempuan itu secara kuantitas jumlahnya separuh dari penduduk gitu ya. Artinya keberadaan dia itu bukan hanya sekedar ada, separuh gitu loh. Artinya memang sebagai subjek pembangunan itu sudah sangat pasti gitu ya. Hanya memang keterlibatannya antar satu laki-laki dan perempuan ini perlu terus diseimbangkan gitu. Tapi maaf kalau ini agak sedikit masuk ke partainya juga nih Umi ya. Artinya kalau di sini bakal calon wali kota Bandung, harusnya PKS itu secara kursi bisa sendiri kan ya? Kalau dilihat dari jumlah kursi perolehan 14 Februari kemarin, alhamdulillah PKS adalah mendapatkan kursi tertinggi, yaitu 11 kursi. Dan secara hitung-hitungan memang PKS bisa mencalonkan mau wali kota dan wakil wali kota secara khusus. Tapi tentu saja PKS adalah partai yang selalu berkolaborasi, sehingga tetap membuka pintu gitu ya, selebar-lebarnya. Dan kepemimpinan 2013, 2018 gitu ya, waktu itu kan PKS juga sebenarnya juga bisa 2018 sebenarnya bisa gitu, tapi ternyata PKS memilih berkolaborasi karena kolaborasi itu penting hari ini. Separuh kecerdasanmu ada pada sahabat-sahabat. Saya pikir ini harus kita jadikan sebagai salah satu prinsip bahwa gitu ya, kebersamaan dalam kolaborasi yang sangat baik itu bisa menghadirkan sesuatu yang optimal. Meskipun gitu ya, namanya politik itu dinamis, kita lihat saja gitu apa yang terjadi sebenarnya untuk hari-hari ke depan, karena komunikasi politik terus dilakukan nih, baik oleh personal calon-calon maupun juga antar partai gitu. Dan PKS sudah bertemu dengan hampir semua partai. Termasuk Umi ya? Ya. Siapa yang paling cocok mendampingi Umi? Kalau saya dikatakan cocok dan tidak cocok kemana ya? Karena sebenarnya kalau ketemu sudah dengan Kang Farhan saya juga ngobrol, kemudian dengan Kang Dani ya juga sudah ketemu juga ya. Yang namanya juga kita bertemu di ruang, kita akan memiliki sebuah niat untuk memberikan yang paling baik yang kita miliki untuk Kota Bandung. Ya memang tidak bisa selewat ya, tetap harus dibangun ke chemistry, dan tentu saja yang terpenting adalah komunikasi politik antar partai dan partai mendukung hal tersebut. Atau kriteria deh, yang seperti apa yang Umi inginkan sebagai wakil nanti? Ya, pertama
harus dipastikan dulu saya dapat SK-nya gitu. Oh ya, oke. Kalau belum dapat SK itu kayaknya ngambang-ngambang deh. Iya deh, ya kalau ada kriteria, saya juga punya kriteria, tapi tunggu dulu SK-nya dulu ada, baru nanti kita sampaikan. Oh ya kriterianya ini. Tertata sekali gitu ya, harus begitu harus ya. Pelan-pelan. Saya pikir harus. Pokoknya yang terpenting tidak gerusa-gerusu ya. Termasuk juga ketika mendapatkan amanat calon, kemudian saya diminta untuk sosialisasi, maka kami pun membuat ngerens gitu ya. Mungkin ada orang yang langsung membuat bluk. Kalau saya nggak dulu, ya. Ketemu dulu dengan orang-orang, karena saya pikir saya kan bukan pendatang baru. Sejak 2013 sudah dikenal sebagai salah satu bagian yang membangun kota ini. Tentu saja saya kenal dengan tokoh-tokoh. Saya minta izin dulu kepada mereka, karena saya pikir mendapatkan izin, dapatkan restu itu adalah sesuatu yang membuat adem ya, sejuk, sekaligus jangan sampai loh kok lihat foto Umi ngejeblak ini kok nggak izin. Kita ingin ada politik yang elok lah ya gitu. Jadi didatangin dulu semua tokoh-tokoh. Kemudian setelah bertemu dengan mereka, menyampaikan saya mendapatkan amanat dari Partai Keadilan Sejahtera untuk melakukan sosialisasi menjadi bakal calon wali kota Bandung setelah dalam tanda petik ya direstui dan mereka mendapat informasi itu, baru saya pasang. Jadi sebenarnya saya juga termasuk yang paling akhir masang-masang itu. Gitu. Termasuk itu terjadi juga, komunikasi itu juga terjadi di internal partai? Di internal partai sebenarnya kan kita kalau ujuk-ujuk menjadi calon nggak mungkin, karena sesungguhnya sudah dilakukan 1 tahun lalu. Jadi penyaringan ya dicari, terus didiskusikan. Sekali lagi apa yang diputuskan oleh Partai Keadilan Sejahtera selalu bertumpu kepada kekuatan musyawarah. Musyawarahnya berlapis. Jadi isi kepala banyak orang gitu ya, mengerucut sedemikian rupa. Jadi memang dan hasil musyawarah itu ya kita harus mendengar dan taat, karena banyak orang yang sumbangsih untuk menyampaikan itu, memohon seperti itu dan menugaskan sedemikian. Kalau buat saya ini adalah sebuah amanat. Yang kata amanat adalah kalau sudah dikasih tugas ya, amanat itu nggak dicari, tapi kalau sudah ada jangan lari. Oke. Dengan sebanyak itu pengalaman, sebanyak itu ya selain pengalaman juga prestasi yang didapat begitu kan ya, dan bahkan itu duduk di posisi-posisi yang strategis gitu ya Umi ya. Umi merasa apa modal Umi hari ini untuk kota Bandung, memperbaiki kota Bandung atau menjadi wali kota Bandung? Ya, pada dasarnya setiap kita harus senantiasa berada pada satu titik nilai ya. Jadi sebelum kita diminta menjadi bakal calon itu kita juga sudah menata yang namanya value, nilai kalau buat saya, dan cinta. Saya pikir cinta ini penting ya, karena cinta ini kalau bahasa saya baca dari banyak orang, para ulama, kemudian para pujangga mendefinisikan cinta itu susah. Cinta itu susah diuraikan. Setiap kata-kata yang datang untuk menguraikan cinta itu langsung ambruk, gitu. Ternyata tidak ada apa-apanya, karena cinta itu akan mengambil apa yang terbaik yang kau miliki, waktu terbaik, perhatian terbaik, kemudian pengorbanan terbaik, terus kemudian juga pikiran terbaik, gagasan terbaik, kerja terbaik. 24 jam akan memintamu, bahkan bukan 24 jam, setiap harinya adalah tanggal hitam, bukan merah. Nah, saya pikir itu yang saya rasakan ketika menemani Mang Odet jadi wakil wali kota dan wali kota. Saya merasakan bahwa waktu-waktu kami memang kalau tidak didasari oleh cinta pasti akan rasanya capek, bosan, dan bahkan juga bisa berubah niat. Untuk itu niat dan cinta ini harus kuat, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu saja yang terpenting adalah kita harus tahu kita mau jadi apa. Oh, jadi wali kota Bandung. Nah, paling tidak ya harus tahu yang akan kita pimpin itu apa gitu. Bandung kita kenali daerah yang akan kamu mengabdi, kenali manusianya, kenali kotanya, kenali potensinya, kenali kelemahannya, kenali juga hari ini kekurangannya yang harus menjadi prioritas. Karena ketika kita menjadi pemimpin itu adalah bukan hanya mengajak, tapi mampu menggerakkan dan menyampaikan gagasan kita dan gagasan yang diajak itu sama, sehingga terjadi sebuah percepatan yang sangat cepat untuk memperbaiki kota ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ya saya pikir pasti adalah dukungan, gitu ya. Dukungan yang pertama adalah dari keluarga. Keluarga adalah segalanya dan keluarga adalah sumber. Ketika kalau dulu Mang Odet bilang aku ridho gitu ya, waktu saya jadi alek ya, waktu itu kan jadi
jadi ketua PKK, jadi pokoknya ada 11 organisasi lah ya. Pokoknya istri wali kota yang kaditu kadieu lah. Tapi ketika jadi anggota dewan kira-kira bisa nggak ya gitu. Tapi ketika Mang Odet, Umi bisa ngatur waktu, wah saya tertantang dong gitu ya. Semua terperhatikan dan alhamdulillah prestasi untuk PKK, Dekranasda, RBM, Kota Sehat itu kita urai satu persatu meskipun di jangka waktu yang tidak lama, 3 tahun 3 bulan kepemimpinan Mang Odet. Alhamdulillah, dan itu adalah sebuah kesempatan yang sangat baik. Saya pikir ketika kita memiliki pengalaman, kita jadi tahu kota ini membutuhkan apa. Persoalannya yang pertama apa saja? 5 persoalan mendasar misalnya. Kota ini adalah kota padat gitu ya. Kota Bandung 2,5 juta penduduknya tersebar di 30 kecamatan, 151 kelurahan, 1587 RW, 9800 RT gitu ya. Ada kecamatan terpadat gitu kan ya. Ada kecamatan termiskin. Tentu saja ini harus kita buat strategi sedemikian rupa sehingga kita bisa memprioritaskan 5 persoalan kota Bandung. Yang pertama adalah sampah, kedua ekonomi, terus macet. Selalu Bandung kota macet, tapi ketika dilihat ternyata Bandung itu punya persoalan sampah yang luar biasa karena kota yang padat dan seterusnya. Saya pikir diperlukan sebuah kepiawaian membaca data, kemudian mengenali, kemudian juga memprioritaskan sekaligus dengan siapa berkolaborasi. Saya pikir kolaborasi yang harus kuat itu pertama adalah dengan orang-orang yang memang menjadi eksekutor, yaitu para ASN ya tentu saja ya. Dinas-dinas yang sudah ada itu dibuat sedemikian good governance. Saya pikir harus kita buat gitu ya sehingga kita bisa merealisasikan ide-ide dan gagasan-gagasan kita. Kalau 5 prioritas tadi berarti apa? Sampah, macet. Ada pertama macet. Kalau kita lihat misalnya macet katanya, memang setiap hari macet sih kota ini. Tidak ada pelebaran jalan, ya kan? Segitu-gitunya kota Bandung itu. Memang kota Bandung memang bukan hanya Asia Afrika saja, ya kan? Sampai di pelosok di diskotik lah ya di sisi kota Satik. Di sisi kota Satik aja sekarang macet. Gitu kita ambil sebelah timur Gede Bage, waduh, adanya Aljabar, pang macet mungkinnya sekarang ya macet. Terus apalagi? Yang keduanya adalah sampah. Yang selanjutnya adalah kalau kita lihat hari ini kita punya persoalan ekonomi, sembako mahal, bla 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 gitu ya. Terus yang kelihatan selanjutnya adalah ya pengangguran ya, karena tingkat pengangguran Jawa Barat itu tinggi ya, pasti kota Bandung juga tinggi. 2,3 juta ya pengangguran di Jawa Barat. Salah satu penyumbangnya adalah di kota Bandung ya, hampir di angka 600.000. Saya pikir hari ini kita sedang menuju bonus demografi dan harus kita pikirkan bagaimana untuk menciptakan pekerjaan yang memang semua orang bisa mengaksesnya. Tidak hanya membuat tiktokers ya, sehingga memiliki sekian juta followers kemudian dia tidak bekerja. Hari ini kita harus tahu bahwa Indonesia ke depan adalah dibutuhkan anak-anak muda, anak-anak bangsa yang mampu mengelola sumber daya alam. Sumber daya Indonesia itu luar biasa ya. Yang selanjutnya adalah keterkaitan dengan pendidikan. Mungkin juga hari ini juga kita sama-sama punya persoalan-persoalan keterkaitan dengan ya kalau ada perceraian, ada yang humanis ya, apapun. Kota Bandung itu kan kota padat. Yang padatnya apa ya? Ya manusianya banyak. Karena kita persoalan manusianya juga harus kita lihat. Perceraian tinggi di kota Bandung. Terus kemudian narkoba tertinggi di Jawa Barat, kota Bandung. Kemudian HIV tertinggi di Jawa Barat ada di kota Bandung. Kemudian kekerasan pada perempuan anak tertinggi di Jawa Barat ada di kota Bandung. Artinya ini jangan tidak termasuk yang prioritas gitu. Ini prioritas. Saya teringat sekali Mang Odet bahwa membangun kota itu yang penting kan warganya bahagia, betul nggak? Dia mampu, dia hidup menghirup udaranya segar, air bersihnya mengalir, dia gampang mencari pekerjaan atau rezeki, kemudian dia juga memiliki keluarga yang bahagia, artinya keluarganya harmonis dalam tempat tanda petik. Untuk menghadirkan keluarga harmonis itu ternyata tidak sederhana, gitu ya. Bagaimana edukasi harus dilakukan secara masif dan berjenjang sampai di lini dasar wisma itu harus jalan gitu. Terutama adalah para catin supaya tidak terjadi ketidaksiapan mental. Karena sampai hari ini perceraian tertinggi itu persoalannya adalah ketidakcocokan. Nah, ketidakcocokan itu berarti kan
mental healthy mental yang sehat ya. Ketika tidak sehat ya, kenapa tidak sehat? Stres mungkin ya, dan seterusnya. Saya pikir ini yang harus kita urai dalam bentuk program-program visi misi dan prioritas. Dan sekarang buat PKS sedang menyiapkan visi misi itu dan program-program prioritas yang sudah baik dilakukan di zaman Mang Oded, insya Allah akan kita lanjutkan, dan karena masyarakat juga merasakan. Jadi bahasanya adalah, kalau saya ambil kesimpulan tuh, untuk visi dan misi, kemudian program-program, lanjutkan dan tuntaskan. Kompleks ya masalah Kota Bandung Iyalah. ini ya. Kota metropolitan, Kota metropolitan, kota terpadat lah setelah Jakarta, nomor 2 Bandung. Saya kaget juga tadi, 2,5 juta penduduk Kota Bandung, 600.000-nya ada di angka pengangguran. Tadi kita penyumbang terbesar angka pengangguran di Provinsi Jawa Barat, 600.000. Apakah jangan-jangan 1/5 warga Kota Bandung itu artinya tidak bekerja? Ya, begitu pada dasarnya bekerja mungkin tidak tetap ya. Tidak tetap begitu, tidak punya penghasilan Ya, yang layak kan gitu. kalau dilihat itu yang paling banyak di sini itu adalah jasa ya. Iya. Jasa servis yang paling banyak di Kota Bandung itu. Itu menempati ranking pertama dari jenis pekerjaan yang paling banyak ya di Kota Bandung tuh. Saya juga tidak terlalu hafal seperti apakah ya kira-kira nanti supaya di sektor itu juga profesional. Jadi orang kalau misalnya mau mendapatkan pelayanan terbaik itu adalah di Kota Bandung. Ini harus kita cari terobosan-terobosannya tentu saja. Dan sekali lagi, Kota Bandung itu kan kota kreatif. Kenapa kreatif? Katakan kota kreatif ya. Kalau tidak dengan kreativitas, ya kita bagaimana bisa menghadirkan PAD, bisa menghadirkan kesejahteraan. Karena Kota Bandung itu tidak punya pertanian kan? Betul. Nggak ada pertanian di sini. Sungai ada, Sungai Cikapundung adanya. Terus kemudian tambang juga nggak ada, ya kan? Hutan nggak punya, apalagi hutan, tambang, waduk nggak punya, laut nggak punya. Jadi yang punya itu adalah yang ada di dalam kepala ini, kreativitas. Sehingga kreativitas yang hari ini ya menjadi salah satu resource ya, resource untuk bisa dijual. Apakah dalam bentuk misalnya produk-produk, boleh kalau misalnya kita sebut di dalam ekonomi kreatif itu paling banyak itu fashion ya, 74%. Maka Bandung sebagai kota fashion ya, Paris Van Java-nya, Parisnya di Eropa, Indonesia itu ada di Bandung gitu ya. Jadi Paris Van Java-nya di Indonesia itu adalah di Bandung gitu. Salah satunya adalah Bandung kota fashion. Jadi kalau pengen tahu fashionable hari ini adalah Bandung misalnya begitu. Terus kemudian Kota Bandung juga terkenal dengan kuliner yang enak-enak. Jadi memang karena udaranya yang dingin ya, mungkin sekarang meskipun panas ya kan ya. Panas dingin gitu sekarang ya. Ini kreativitas orang Kota Bandung ini Masya Allah, sampai seblak pun sekarang menjadi makanan ini ya. Makanan yang harus ada di hotel tuh. Saya terkesan itu di hotel di Sumatera waktu saya lagi kunjungan kerja. Pagi-pagi ada seblak, dikatakan di sini seblak Bandung. Besoknya lagi masih ada seblak Bandung. Wah keren ya. Seblak menjadi makanan favorit dan pasti habis. Menjual itu ya. Ya, Masya Allah. Jadi saya pikir kreativitas ini terus kita kembangkan, kita kasih ruang gitu ya. Jadi ini bukan hanya sekedar ayo gitu, tapi memang harus dikasih ruang, sekaligus juga diberikan kesempatan untuk kita perkenalkan secara masif di dunia regional, nasional, internasional gitu ya. Kreativitas yang ada di Kota Bandung. Oke, kita jeda dulu sebentar karena saya ingin bacakan lagi interaksi dari pendengar PR FM nanti. Pendengar PR, saya masih di ruang demokrasi menguji gagasan calon kepala daerah bersama bakal calon wali kota Bandung, Haja Siti Muntamah SAP atau yang biasa kita kenal dengan Umi Oded. Ini saya baca dulu interaksi dari pendengar PR ya. Ini ada beberapa pertanyaan juga, ada apresiasi juga. Terima kasih pendengar PR. Dari Teh Intan. Umi, semoga sehat selalu. Ingin bertanya dengan sosok besar Mang Oded. Masya Allah. Ini kata Teh Intan, gimana memikul itu semua Umi untuk bisa memperlihatkan kinerja Umi sendiri? Karena kan ya ada sosok besar itu Mang Oded gitu ya. Ini mungkin pertanyaan Teh Intan, Umi. Ya, alhamdulillah. Pertama saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur. Pertama tentu saja diawali dengan amanat yang dititipkan oleh partai kepada Mang Oded, sehingga Mang Oded tampil menjadi seorang pemimpin yang mungkin saya pikir sederhana,
tapi memiliki jiwa yang sangat besar, gagasan-gagasan yang brilian. Meskipun dapat masukan-masukan dari kiri dan kanan yang tidak setuju, tapi Mang Oded meyakini bahwa apa yang dilakukan insya Allah bisa membawa Kota Bandung ini maju. Dan waktu itu Mang Oded, kalau saya di bagian sebelahnya ya, membantu Mang Oded lah dalam mengemban amanah jadi pemimpin. Gagasan-gagasan Mang Oded membangun Kota Bandung untuk menjadikan Kota Bandung yang unggul. Kata unggul itu ada sumber daya manusia. Salah satunya adalah yang terbesar adalah sumber daya manusianya. Jadi membangun kota itu yang terpenting adalah bagaimana menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Kalau sudah unggul pasti yang lainnya itu akan ke bawah gitu. Jadi kita pikirkan waktu itu. Jadi kita perhatikan, dan pertama kali adalah ketika membangun sumber daya manusia yang unggul itu adalah tentu saja adalah hubungannya dengan Tuhan. Jadi diyakini bahwa siapapun warga Kota Bandung, apapun agamanya, ketika dia taat pada agamanya, pasti gitu ya, dia akan menjadi orang yang sangat berakhlak baik gitu, berperilaku baik, sekaligus juga bisa berinteraksi dengan harmonis dengan yang lain. Itu yang dibangun oleh Mang Oded. Dan setelah itu merekat, bangkit, terus kemudian terharmonisasi secara baik, Mang Oded juga mengajak mereka memiliki peradaban baik untuk menjadi solusi. Salah satunya sampah misalnya, kemudian macet misalnya, banjir misalnya. Kalau kita bilang bahwa Kota Bandung punya persoalan banjir, salah satunya adalah tidak membuang sampah sembarangan di selokan-selokan, dan itu Mang Oded selalu disampaikan di setiap kesempatan, baik itu di masjid, baik itu di setiap pertemuan dengan warga, baik itu dengan seminar ataupun memberikan arahan-arahan secara khusus ya dengan tokoh-tokoh masyarakat. Itu contohnya. Dan saya pikir Mang Oded sudah selesai tugasnya, dan pengalaman itu bisa direplika kembali gitu ya. Direplika kembali siapapun yang menjadi wali kotanya, karena sesungguhnya PKS itu menunjuk 2, saya salah satu di antaranya. Ketika ditunjuk ya harus memposisikan sekaligus juga menyiapkan diri gitu ya, menyiapkan diri untuk hal itu. Insya Allah saya sangat meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Mang Oded tidak terlepas juga dari bimbingan-bimbingan serta edukasi juga dilakukan oleh partai. Karena salah satu dari tugas partai politik itu adalah melahirkan sumber daya manusia pemimpin. Nah, ini terus akan dilakukan. Insya Allah Mang Oded sudah pergi, tapi Mang Oded yang lain insya Allah akan hadir, siapapun itu. Dan untuk hari ini adalah saya menjadi salah satu di antara 2 yang sudah direkomendasikan untuk melakukan sosialisasi. Dan tentu saja saya juga membutuhkan masukan dari banyak pihak gitu ya, karena ya saya bukan menjadi orang yang terbaik, tapi hari ini baik secara elektoral kemarin mungkin karena tertinggi, kemudian juga punya pengalaman 8 tahun menemani almarhum Mang Oded, sudah relatif kenal. Dan hari ini Kota Bandung dengan kondisinya hari ini membutuhkan seseorang yang mengayomi, sehingga mereka para ASN itu bisa bekerja nyaman dan masyarakat itu merasa terlindungi untuk melakukan perubahan-perubahan yang baik untuk Kota Bandung di masa yang akan datang. Oke, pertanyaan berikutnya datang dari Kang Rudi, Umi. Ya. Umi, bagaimana cara memberantas korupsi dan politik kepentingan? Oke, korupsi, ya. Isu korupsi. Saya pikir hari ini harus ada sebuah niat yang tulus satu. Karena kalau sudah niat yang tulus itu pasti nggak pakai embel-embel ya. Itu satu. Yang kedua, ini amanat, bukan aji mumpung ya. Itu mungkin harus kita garis bawahi, aji mumpung untuk memberikan kebijakan yang baik tentu saja ya. Jadi saya pikir controlling ini harus dilakukan oleh sistem, dan PKS punya sistem itu. Jadi selalu diingatin banyak hal lah. Jadi kalau saya lihat PKS melahirkan sosok-sosok pemimpin itu, pembinaan pelatihannya itu tidak bulanan, tidak tahunan, tapi mingguan, dikontrol. Dikontrol semuanya, mulai dari ibadahnya, kemudian zakatnya, infaknya, termasuk juga berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga. Itu salah satunya. Dan cinta yang tulus dan keikhlasan serta nilai-nilai integritas inilah yang terus dibangun. Bahkan sebelum menjadi calon balon wali kota kayak kemarin tuh, kita juga ditanya terlebih dahulu gitu ya. Tentu saja ditanya tentang kesiapan gitu ya.
kesiapan mental, juga kesiapan kalau yang lain-lain kan bisa dibangun gitu ya, barang-barang kesiapan mental dengan berbagai persiapan-persiapan yang ada. Dan saya melihat bahwa sampai hari ini bab korupsi tentu saja PKS juga termasuk yang salah satunya adalah memerangi. Saya teringat Mang Odet tanggal 10 Desember wafat, tanggal 9 Desember itu Kota Bandung mendapatkan penghargaan tuh dari KPK menjadi kota bersih dari korupsi gitu ya. Memang ini adalah satu catatan baik di sebelum Mang Odet wafat itu, mempersembahkan kepada siapa, masyarakat Kota Bandung. Dan insya Allah gitu ya, kedepannya Kota Bandung akan kembali menjadi kota yang bersih lagi gitu ya. Apapun ujian-ujian Kota Bandung hari ini menjadi catatan-catatan buat kita untuk tidak terulang kembali. Dan yang terpenting adalah komitmen dari kepala daerah, sekaligus juga yang dipimpin pun juga memiliki komitmen yang sama. Apa sih ya strateginya Umi ya? Tadi komitmen, niat yang tulus, ya. Keterbukaan atau? Ya, saya pikir keterbukaan. Hari ini kan akuntabilitas itu harusnya ya, iya, ya supaya semua juga bisa melihat gitu ya, merecek dan sebagainya. Mana sih yang dalam tanda petik pihak-pihak atau tempat-tempat yang dalam tanda petik rawan korupsi misalnya seperti itu. Tentu saja harus diawasi bareng-bareng gitu. Dan yang ketiganya adalah yang terpenting adalah bahwa kendali untuk komunikasi ya, bagaimana menghadirkan pemerintahan yang bersih itu juga harus terus dilakukan. Dan saya yakin KPK pun juga melakukan pembinaan-pembinaan kepada semua kota-kota ya, supaya kota-kota itu juga taat dalam tanda petik. Kan kita juga sama-sama tahu bahwa selalu ada WTP, salah satunya adalah itu ya. Saya pikir inspektorat, kenapa ada inspektorat juga dalam bentuk memberikan audit, dan diperlukan sebuah kerjasama yang sangat baik dalam hal ini. Dan tentu saja tetap harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dijaga dan dilindungi dari hal-hal yang buruk gitu kalau saya gitu. Betul. Kang Ridho, selamat sore. Waalaikumsalam. Umi, wakilnya tolong jangan hanya karena populer, karena artis, tapi juga harus punya kinerja yang baik. Ini fenomena sih ya, tapi ya terima kasih deh Kang masukannya. Ada komentar Umi? Ya, kalau saya sih melihatnya ya siapapun kan boleh masuk ke dunia politik kan. Ya boleh-boleh saja. Tapi dalam hal ini tentu saja komunikasi tidak sebentar ya, karena namanya politik itu kan dinamis gitu ya. Dan pasti setiap partai merekomendasikan kan bukan 10, satu pasti kan gitu ya. Yang ada itu tentu saja harus kita timbang-timbang ya. Kita istiqoroin, kita ajak komunikasi, memiliki niat yang sama, mau kerja kan gitu ya. Saling menjaga, saling menghormati, saling meringankan gitu, dan saling memajukan dan saling mensukseskan. Dan ini mensukseskan dalam tanda petik adalah amanat menjadi kepala daerah itu adalah kata amanat gitu ya. Jadi bukan untuk tempat kita menceng-menceng ya, dalam tanda petik ya, bukan menceng-menceng sih. Jadi terkenal ya, jadi popularitas gitu ya. Jadi terkenal lah pasti gitu ya. Tapi nggak masalah kan kalau nanti akhirnya kenal ya, saya pikir ya nggak apa-apa. Tapi prinsip dari Mang Odet, kalau Mang Odet itu dulu pengen terkenalnya tuh di langit dan ternyata di kabur. Orang yang paling susah untuk diajak branding gitu ya. Tapi kerjanya terus, yang penting pokoknya saya bekerja untuk Allah terus gitu. Ketika beliau tidak ada baru tahu, oh wali kota dengan flyover terbanyak yang bisa memberikan, ini saya nih orang Jawa Barat nih ya. Kalau kita berbicara tentang UHC ya, Universal Health Coverage, maka Kota Bandung itu paling keren dan paling dipuji-puji. Kenapa? Kalau di kota-kota lain mungkin barangkali UHC itu diberikan kepada orang miskin saja. Tapi kalau orang Bandung, semua yang berKTP Kota Bandung boleh, asalkan mau apa? Mau ke kelas 3. Keren kan? Waduh, pokoknya saya mengatakan jempol katanya. Wah, itu wali kota Bandung keren. Termasuk juga rawan melanjutkan pendidikan misalnya. Wah, itu ternyata sampai kurang lebih 17.000 siswa ya per tahunnya mendapatkan dalam tanda petik bantuan dari pemerintah Kota Bandung untuk jenjang SD-nya ada, SMP-nya ada, SMA-nya ada, dan kuliahnya juga ada. Saya pikir keren banget deh gitu ya. Dan kebutuhan dasar kesehatan, Masya Allah, Rumah Sakit Bandung Kiwari ada 12 lantai, 500 bed dipersiapkan. Ya keren lah gitu ya. Kota ini adalah kota cinta, jadi semuanya harus mendapatkan rasa cinta dari pimpinannya, terutama dalam bentuk kebijakan yang ramah dan bisa diakses oleh semua warga.
Ya, pendengar pers sekali lagi mangga kalau Anda ingin ngobrol dan juga sampaikan pertanyaan, ya ngobrol bersama kami di 0818811075 dan juga di 4221075. Kang Gun-Gun, selamat sore. Umi izin bertanya juga nih, pandangan dan sikap Umi atau langkah apa yang akan dilakukan jika Umi terpilih jadi wali kota Bandung terhadap PKL nih yang masih berjualan di zona merah dan trotoar, para jukir liar, Pak Oga, anak jalanan. Maaf, saya tanyakan hal yang tidak termasuk 5 masalah pokok tadi. Oke, ini kalau dibilang PMKS, PKL ya kalau dia sembarangan ya jadi PMKS juga begitu. Permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di kota Bandung gitu ya. Komentar sedikit apa yang disampaikan Kang Gun-Gun. Ya, Kang Gun, keren banget deh. Padahal ini juga menjadi perhatian saya. Setiap saya jalan, saya perhatikan itu adalah para PKL itu. Iya. Waduh, Masya Allah, ini kota ini bagus banget ya. Tapi dengan PKL itu jadi keindahan kota itu agak kurang kelihatan, gitu kan gitu ya. Semrawut gitu. Sekarang semrawut akhirnya, semrawut ya. Mau tidak mau harus ada dialog yang baik ya dengan para PKL. Saya pikir kenapa PKL itu ada di jalanan? Kan terus tanya ya, persoalannya apa? Yang kedua, pembinaan terhadap PKL sudah pernah dilakukan atau sering dilakukan atau secara berjenjang dilakukan. Dan yang ketiga adalah menata bagaimana mereka juga dengan ditata yang baik tapi tetap mendapatkan akses pasar. Kan begitu. Kenapa dia ada di jalanan? Karena dia beranggap bahwa ya itu pasar saya itu nggak bisa ada di gang, nggak bisa ya. Yang misalnya contohnya adalah mobil-mobil tuh ya. Di daerah itu kan bermobil gitu. Setiap malam, kalau dulu mungkin hanya minggu aja, saya setiap hari gitu ya. Dan ternyata saya tanya orang, kan saya juga kadang-kadang ngecek gitu ya, ternyata bukan orang Bandung juga gitu ya. Nah ini kayaknya perlu adanya sebuah regulasi secara khusus, dan saya lihat bahwa kota Bandung juga sudah punya peraturan daerah di bab ini ya. Terus jadi harus dilakukan pendalaman dan dibutuhkan sebuah keberanian untuk menata. Karena kota yang indah, kota yang bersih, kota yang caang, terrapi gitu ya, itu bukan hanya kita saja sebagai warga kota Bandung senang, orang lain pun juga senang. Wisatawan datang pasti akan berlipat-lipat kan gitu ya. Dengan PKL semrawut ini mungkin juga, maaf nih, para wisatawan yang biasanya datang kota Bandung jadi kota Bandung sekarang mah kotor, semrawut gitu. Coba kalau kita tata lagi, kita ada dialog, ditata mau dan seterusnya, yang datang wisatawannya berlipat ganda, yang untung siapa? Kan gitu ya. Kan tentu saja masyarakat itu sendiri. Jadi sebagai pemimpin itu tidak bisa ya langsung, misalnya kita sudah punya perda, kita sudah punya aturan, ayo kita lakukan ini aja. Nggak harus lakukan. Buat saya mah harus ada pembicaraan dari hati ke hati ya. Karena bab ini bab trust ya, percayalah ketika mau ditata tidak ada pemimpin yang ingin menyesatkan, menjerumuskan, apalagi membuat bangkrut. No, saya pikir kalau kita tata bareng-bareng gitu ya, kita tata bareng-bareng, terus kota ini menjadi kota yang cantik, kota yang nyaman, banyak wisatawan yang datang ternyata bukan 6 juta, bisa sampai 2 kali lipatnya. Yang untung itu bukan hanya pemimpin daerah tersebut, tapi juga masyarakat. Ini yang juga menjadi catatan-catatannya. Jadi dengan adanya PKL yang sangat banyak ini juga ya kesemrawutan di mana-mana. Dan tentu saja semoga kedepannya insya Allah semua masukan-masukan para akademisi, para tokoh-tokoh ya bisa membantu untuk mendialogkan ini semuanya untuk kepentingan kebaikan bersama. Oke. Saya habiskan dulu WhatsApp dari pendengar PRFM. Ini mungkin mirip-mirip. Ada Teh Ari. Umi, apakah siap juga memberantas pungli dan preman? Kang Deddy Sopian, izin bertanya, kalau Umi terpilih jadi wali kota Bandung, bagaimana Umi mengatasi para oknum pejabat dinas misalnya yang mungkin sikapnya premanisme, ada juga oknum pejabat yang melanggar mungkin pungli dan kepentingan pribadi sebagainya. Pungli dan premanisme. Komentar sedikit soal itu. Ini mah pertanyaan yang keren. Saya melihat bahwa salah satu tugas kepala daerah itu juga memberikan pembinaan ya. Karena buahnya sendiri ya. Karena buahnya sendiri. Betul. Pertama adalah, bukan pembinaan dulu deh. Pertama adalah kepemimpinan dan keteladanan. Saya pikir itu penting ya. Iya. Jadi kita ini, keteladanan itu adalah edukasi yang paling mudah dan tercapai biasanya. Saya pikir komitmen dari pemimpin itu sendiri.
adalah penting gitu ya. Itu satu. Yang kedua, pembinaan secara berjenjang, berkala gitu ya, harus dilakukan. Saya teringat tuh almarhum Mang Odet dulu melakukan pembinaan kepada semua jenjang, kepala dinas dulu sama sekdis, camat, jeng sekcam, lurah, seklur, kabit, diundang ke pendopo, gantian pada masa Covid. Kata Mang Odet, ya Allah, saya hanya menyampaikan, tetapi hidayah, inayah, taufik itu darimu ya Allah. Selalu bilang gitu. Bahkan dulu maaf nih ya, waktu sama Mang Odet umroh gitu ya, itu 1 putaran 7 putaran, 1 kali kita tawaf sunnah gitu, 7 putaran tuh, itu kepala dinas yang didoain hiji-hiji semua nitip ya gitu. Setelah itu membuat ketika tawaf sunnah lagi khusus camat, jeung sekcam, jeung jajarannya itu dibayangkan jeung urang gitu, di 7 keliling itu ya. Lurah juga sama. Itu ternyata membuat adem. Ingat ya, ademnya Kota Bandung dipimpin oleh Mang Odet, salah satunya adalah keberanian kami mengkomunikasikan kepada Allah hari ini. Yang menjaga mereka itu bukan kita itu sebagai polisi ya, polisi mereka menjagain itu 24 jam nggak bisa. Jadi bagaimana kita juga mampu menitipkan kepada Allah, dan ini sebuah keteladanan pembinaan itu. Dan yang ketiganya tentu saja ya, kita ini memimpin untuk hal-hal yang baik gitu ya. Jadi kita berharap bahwa ini pun juga direspon gitu. Paling tidak dengan dakwah lewat hati dulu. Tapi kalau ternyata ada oknum-oknum yang memang perlu adanya sebuah teguran, ya pasti harus tegur gitu. Sesuai dengan aturan-aturan yang ada gitu ya. Karena apapun, sekali lagi kami sebagai kepala daerah itu kan perpanjangan tangan dari presiden, istilahnya begitu ya, menjalankan tugas amanat pemerintahan yang secara aturannya sudah ada. Dan kita menjalankan itu semuanya karena ini adalah amanah. Ketika misalnya dilantik itu kan sudah disumpah gitu. Jadi artinya memang kesediaan untuk menjalankan semua apa yang menjadi tugas-tugas sekaligus apa yang harus dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang sudah menjadi yang lazim di Indonesia. Saya tertarik dengan cara itu, bagaimana mengumpulkan atau bahkan memberi pengarahan, memberi kajian-kajian juga, bahkan sampai tingkat sekcam. Ya, sekcam. Bahkan Mang Odet itu begitu dulu, dan itu saya sangat apresiasi. Itu feedbacknya kayak apa, Umi? Feedbacknya adalah jadi teringat mereka itu secara perlahan-lahan. Ya Pak Wali ingat. Semua pesan-pesannya itu sederhana sih Mang Odet itu. Misalnya contohnya, ayo supaya akhlak kita lurus dalam memimpin gitu ya, tolong gitu jaga sholatnya. Yang ngontrol kita bukan sholatnya, dia ngontrol. Lucu deh. Terus kalau jadi pemimpin tuh maafnya lisannya nggak boleh sembarangan gitu ya. Siapa yang menyontoh? Jangan lupa baca Qurannya. Setiap Jumat ada baca Quran bareng gitu. Jadi kontrol-kontrol seperti itu dihidupkan gitu ya, sehingga yang dirasakan perubahan-perubahan itu bukan karena kuatnya pemimpinnya, tegas, gitu ya, menakutkan, tidak. Mang Odet tetap egaliter dan humanis gitu ya. Umi akan melakukan strategi gitu juga nanti? Saya pikir karena itu berhasil, why not gitu ya. Salah satunya adalah itu ya. Kenapa? Karena ini sama-sama manusia, saling belajar lah ya, gitu ya. Saling memberikan keteladanan yang baik supaya kita bisa menjadi cermin yang jernih antara satu dengan yang lainnya. Dan tentu saja tugas pemimpin sangat penting dalam hal ini. Apa yang dia katakan jangan sampai tidak dilakukan, karena sesungguhnya disebutkan dalam surat As-Saff, sangat besar urusannya di sisi Allah. Apa yang kamu katakan tidak kamu kerjakan. Ngobrol-ngobrol bersama Umi Odet dan hampir 1 jam dan tidak terasa ya. Saya tahu bahwa abis ini Umi Odet ada agenda lagi. Bahkan mungkin malam harus segera istirahat karena besok berangkat ke Surabaya. Tapi terima kasih dan kesempatan kita untuk mungkin tidak hanya membuka apa nih gagasan calon-calon kepala daerah untuk Kota Bandung gitu ya. Menelisik informasi lebih dalam. Nah itu untuk memastikan kenal dan siap mendukung. Itu yang penting ya, pendengar PR, bahwa kita nanti sebagai Anda nih yang punya hak pilih jadi tahu begitu kan ya. Tapi kalau ya ini mungkin sebelum kita simpulkan lah perbincangan kita ya. Siap. Kayaknya Umi cinta banget sama Kota Bandung ya. Yalah. Banget ya. Banget. Banget ini kayaknya. Sampai cinta itu adalah yang
ya apa yang baik yang kita miliki kita berikan waktu kita gitu ya. Yeah. Berkiprah di Kota Bandung itu saya awali dari saya pindah dari Surabaya ya, kerja di IPTN gitu ya, dan waktu itu banyak membantu Ibunda Habibie ya, Ibunda Ainun. Beliau menjadi ketua Dharma Wanita dan saya waktu itu masih sangat muda, usia 20 tahunan, selalu menjadi tangan kanannya dalam melakukan tugas-tugas sosial. Jadi mulai dari sunatan massal, kemudian berbagi sembako untuk golongan 8 itu hampir di angka 3.000 ya. Waktu itu saya menyiapkan semuanya. Juga kegiatan-kegiatan pergi ke panti asuhan. Jadi saya lebih kenal gitu. Oh ternyata sikapnya harus begini. Terus kemudian tahu bersikap kalau kepada orang lain, kepada yang lebih muda, yang sejajar. Banyak saya belajar dari beliau. Nah saya pikir Kota Bandung ini adalah kota inspiratif, kota yang sangat hangat gitu ya. Dan dimanapun kita berada, kita harus menghadirkan yang paling baik yang kita miliki untuk kebaikan dari dimana kita berada gitu. Jadi kalau saya lihat kota yang sangat kota pahlawan ya, sudah dikenal sejak kita kecil, kemudian kita ada di sini dan ternyata sampai diantarkan ke satu posisi di mana kita harus mengabdi totalitas ya, dengan menjadi kader partai itu kan berarti kan harus mengabdi secara totalitas untuk pengabdian yang sangat panjang. Nah, saya pikir inilah kiprah-kiprah yang sudah dilakukan. Contohnya misalnya saat berkesempatan menjadi istri wali kota, waktu itu beberapa gagasan-gagasan untuk hadirnya sebuah gerakan kebaikan-kebaikan yang diikuti oleh masyarakat untuk menjawab persoalan-persoalan, misalnya satu stunting, gerakan Bandung Tanginas, kemudian Kota Bandung ini ketika saya dengar kota kotor karena banyak yang membuang BAB-nya sembarangan di selokan, waktu itu saya membuat gerakan ODF 100% gitu ya. ODF 100% itu open defecation free, yaitu setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap rumah membuang BAB-nya tidak lagi di selokan dan di sungai, tetapi memiliki jamban sehat. Sederhana, Bang Kasep, Bangga, Kabungan, Septic Tank. Nah saya pikir itu. Kemudian kepada anak-anak disabilitas, saya banyak bantunya yang tidak kepegang oleh Amang Oded ya. Jadi kami Kota Bandung masih ada pemasungan bagi anak-anak disabilitas sejak lahir, tidak dicantumkan dalam KK, punya akte kelahiran, sehingga ketika usianya sudah besar, ya kalau masih kecil mungkin masih bisa digendong ya, 1 tahun, 5 tahun masih bisa digendong, 10 tahun pun bisa digendong. Tapi kalau sudah 17 tahun nggak akan kuat orang tuanya, sehingga ternyata belum pernah terintervensi baik secara kesehatan, psikis gitu ya, kemudian penggalian bakat dan minat karena disabilitas dan sebagainya. Saya membuat gerakan Rumah Cinta Inklusi waktu itu. Sebagai ketua Yayasan Kanker pun juga menggagas HHC, Hospice Home Care, yaitu melakukan kunjungan kepada keluarga-keluarga pasien-pasien kanker, karena pasien kanker ini adalah berjuang untuk sehat gitu ya, dan perlu dukungan, sehingga keluarga-keluarga yang memiliki pejuang kanker di dalam rumahnya dikumpulkan dan saling menyemangati. Hal-hal sederhana yang dilakukan itu ternyata memberikan ruang-ruang bahagia, bahwa kita punya harapan sama, punya cita-cita sama, punya gagasan yang sama, sekaligus kalau langkah-langkahnya tentu saja diperlukan sebuah trans ya, semua berkolaborasi ya, pentahelix untuk mengarahkan semuanya. Sampai Bandung Tanginas itu mengantarkan Kota Bandung 3 tahun berturut-turut menjadi kota terkreatif di dalam melakukan penurunan angka stunting, prevalensi angka stunting. Kemudian juga kota sehatnya juga sampai akhirnya mengantarkan Kota Bandung menjadi kota yang lebih sehat, dari 6 kelurahan ODF sampai ke angka lebih dari 90 kelurahan waktu itu, dan diteruskan, dan hari ini sudah 100% secara komitmen. Artinya bahwa cinta Kota Bandung itu tidak hanya mengatakan I love you Kota Bandung, tapi perlu adanya sebuah gagasan-gagasan yang memang menjadi solusi dan menjadikan kota ini lebih baik. Ada yang ingin sampaikan untuk warga Bandung? Kepada warga Bandung, yang pertama adalah sebentar lagi akan memilih pemimpin, jadi kita semuanya harus on. 2 adalah warga Kota Bandung harus berpartisipasi secara aktif, kalau bisa sih 100% ya, di atas 80% datang ke TPS. Yang ketiga, mengenali calon pemimpinnya. Yang keempat, tetap harus bermimpi Kota Bandung menjadi kota yang unggul, yang nyaman, yang sejahtera, yang caang lagi, dan sekali lagi Kota Bandung adalah kota religi, sehingga dasar-dasar agama ini tetap akan menjadikan kota ini berbeda dengan kota-kota yang lain, karena lebih adem, lebih sejuk, lebih toleransi, dan semua menganggap
dan berpikiran bahwa kota Bandung adalah rumah, sehingga Bandung Rumah Bersama bisa kita gulirkan kembali sebagai program terbaik dari kota ini untuk menjadi kota yang nyaman. Umi hatur nuhun ya. Ya, Kan. terima kasih nih Kang Deddy obrol-obrolannya. 1 jam lebih ngobrolnya, kalau di PRFM nggak kerasa ya. Iya, kalau kita ngobrol di PRFM pasti, aduh, pengennya lebih panjang lagi. Cuma karena kita punya keterbatasan waktu ya, pendengar Maunya. PR. Iya. Mudah-mudahan ada waktu lain kali kita bisa ngobrol Siap. di sini, atau mungkin kita perlu bedah 1-2 kasus isu begitu ya, memang penting atau jadi prioritas, dan mungkin kita bisa cari solusinya di sana. Bisa saja pendengar PR, tapi terima kasih Umi bisa hadir di PRFM. Terima ya. kasih untuk PRFM. Sami-sami. Tetap sukses dan maju. Tur nuhun.